Kita semua tahu Yamaha itu rajanya inovasi. Mio bikin kita semua pindah ke Matic, Vixen mengubah standar motor laki, NMAX bikin kita semua pengen selonjoran. Tapi di balik kesuksesan raksasa itu ada kuburan model-model eksperimental yang nasibnya tragis. Ada motor yang saking canggihnya, mekanik pun nyerah. Ada motor yang saking anehnya, orang malu pakainya. Bahkan ada satu kejadian kelam di mana motor yang sudah dibeli konsumen diminta balik lagi oleh dealer. Serius, ini kejadian nyata. Nah, di video ini kita akan buka luka lama. Kita bahas motor-motor Yamaha yang gagal bersinar di Indonesia. Kita bedah satu persatu dari era 2 tak sampai motor terbaru yang katanya susah banget ngalahin Beat. Kalau kemarin kita bahas Honda yang gagal karena sering nanggung atau salah harga, hari ini kita akan bahas Yamaha. Yamaha itu beda, filosofi mereka kando, menyentuh hati. Mereka berani ambil resiko. Tapi namanya resiko, ya ada yang jackpot, ada yang boncos. Nah, daftar motor hari ini adalah bukti bahwa menjadi pionir itu nggak selalu enak. Seringkali pionir itu mati duluan supaya penerusnya bisa hidup enak. Kita akan bedah kenapa motor-motor ini nggak laku, mulai dari drama penarikan unit, eksperimen Matic yang gagal, sampai ayam jago yang terlupakan. Kita mulai dari cerita yang paling kelam, mundur ke era milenium awal, sekitar tahun 2000-2001. Yamaha memasukkan Touch 125 secara CPU dari Thailand. Konsepnya slim sport, motor sport firing tapi bodinya ramping banget. Enteng banget, larinya kayak setan. Kecil-kecil cabai rawit. Masalahnya, orang Indonesia kalau beli motor sport atau motor laki maunya yang gagah, besar, berotot. Lihat RX King atau Tiger. Touch 125 dianggap motor-motoran, terlalu kurus, ringkih, nggak laki. Ditambah lagi harganya mahal karena CBU. Dulu sekitar 15 jutaan saat itu. Dan inilah letak tragedi sebenarnya. Motor ini harus ditarik kembali dari tangan konsumen bukan karena masalah mesin, melainkan karena masalah yang sangat mendasar dan fatal di level distributor, perizinan dan surat-surat kendaraan. Bayangkan, unit motornya sudah sampai di tangan konsumen, sudah dipakai terutama di Surabaya, tapi surat-suratnya terlambat diurus oleh Yamaha Indonesia. Konsumen jadi nggak bisa mengurus STNK atau BPKB secara legal. Akhirnya Yamaha harus mengambil langkah memalukan. Mereka meminta unit yang sudah terjual itu ditarik kembali. Konsumen diberi dua pilihan, menerima uang pengembalian penuh atau menukar motor mereka dengan model aman seperti RX King atau Fish Air. Ini adalah kasus di mana kesalahan administrasi di level distributor membuat motor yang secara performa bagus harus mati total dan meninggalkan trauma bagi konsumen. Sebuah sejarah yang pahit dan mahal bagi Yamaha. Masih di era 2 tak, ada Yamaha Tiara 120. Ini motor CBU dari Malaysia. Desainnya ganteng parah, ayam jago 6 speed 2 tak, suspensi monoshock. Ini lawan sepadan Satria 120R waktu itu. Tapi kenapa gagal? Ya karena harga. Karena CBU harganya mahal banget saat rupiah lagi hancur-hancurnya pasca krisisan. Suku cadang susahnya setengah mati. Dan Satria, Suzuki Satria 120R sudah dirakit lokal, harga lebih murah, spare part melimpah. Dan akhirnya Tiara cuma jadi mainan orang kaya pada zamannya. Sekarang rare item, harganya digoreng kolektor 2 tak. Motor ini gagal bukan karena jelek, tapi karena ekonomi negeri. Nah, kita masuk ke tahun 2002 sampai 2003. Jalanan Indonesia itu isinya Supra, Shogun, Jupiter, dan motor Matic dianggap motor mainan. Nah, Yamaha berani bawa Nuvo, velg 16 inci dual shock deck tidak rata tapi stabil. Niat Yamaha mulia, mengenalkan kenyamanan Matic dengan stabilitas motor bebek. Tapi respon pasar dingin. Orang bilang ini motor apaan? Motor bebek bukan, Matic kok gede banget. Dan Nuvo lele diejek desainnya. Nuvo Z yang lebih keren pun tetap susah laku karena mindset orang Indonesia waktu itu Matic itu boros dan lemah. Tapi ya sob, tanpa kegagalan Nuvo, Mio tidak akan lahir. Yamaha belajar dari Nuvo bahwa pasar maunya Matic kecil, flat deck, dan imut. Lahirlah Mio dan meledak. Nuvo adalah martir dia supaya Mio bisa berlari. Sebelum kita masuk ke era modern, ada satu lagi dari era 2 tak, Yamaha Sigma. Ini motor bebek 2 tak yang nasibnya mirip Honda Blade.
Dia dirilis sebagai penerus Alfa, rem depan masih tromol di beberapa versi. Desainnya kalem. Masalahnya itu, di showroom yang sama ada Wizz Air. Wizz Air itu ganteng, kopling banci kencang, suaranya garing. Konsumen mikir ngapain beli Sigma yang nanggung, mending Wizz Air sekalian. Sigma akhirnya cuma jadi motor bapak-bapak yang nggak mau ngebut. Penjualannya sepi, spare part bodinya sekarang susah banget dicari karena populasinya sedikit. Lompat ke 2011, ingat Revo AT yang gagal di Honda? Yamaha juga punya dosa yang sama. Yamaha Lexam, ini bukti kalau Yamaha dan Honda kadang bisa kompak dalam melakukan kesalahan. Konsepnya sama, bebek matic. Yamaha pakai teknologi YCAT, Yamaha Compact Automatic Transmission. Rantai ada, CVT ada, ribet banget. Nah, kenapa gagal? Orang bingung buat apa beli bebek yang tarikannya lemot karena matic, bensinnya boros, tapi harganya mahal. Desain Lexam sebenarnya futuristik, tajam-tajam khas Yamaha, tapi posisi kakinya aneh. Ergonominya nggak nyaman banget buat selonjoran kayak matic, tapi nggak sigap kayak bebek. Nah, penjualannya hancur lebur, bahkan lebih jarang kelihatan daripada Revo AT. Ini adalah definisi inovasi yang sia-sia. Nah, lanjut ke tahun 2013, Yamaha mencoba melawan dominasi Vario 125 dengan Xeon RC. Sebenarnya Xeon Karbo sebelumnya lumayan laku, tapi di era injeksi ini Xeon RC mulai kehilangan arah. Kenapa gagal bersaing? Isu teknis, ada reputasi soal full pump, dan yang paling parah, velg geol. Walaupun gak semua unit kena, tapi image Xeon itu velgnya gampang geol, udah nyebar di forum-forum. Dan desain, terlalu banyak garis tajam dan layar yang bikin pusing, sementara Vario tampil lebih elegan dan futuristik. Ban kecil, di saat kompetitor mulai main kaki-kaki kekar, Xeon masih setia dengan ban cacingnya. Akhirnya, nama besar Xeon berlahan tenggelam dan digantikan oleh Aerox. Masih di tahun 2013, Yamaha rilis motor bebek injeksi buat gantiin Vega ZR. Namanya Yamaha Force FI. Jujur, kalian ingat gak motor ini? Bentuknya sporty, velg palang baru, mesin injeksi irit. Masalahnya cuma satu, dia lahir di pasar bebek lagi sekarat. Semua orang pindah ke Beat dan Mio. Force FI hadir tanpa gimmick yang kuat. Dia cuma sekedar motor bebek. Lawannya Revo FI yang sudah jadi raja ojek online karena iritnya kebangetan. Nah, Force FI akhirnya cuma numpang lewat. Umurnya pendek banget sebelum diganti Vega Force. Lanjut ke tahun 2015, ini yang paling bikin fans Yamaha sakit hati. Bison generasi pertama Karbo itu legenda, keker, taki kondom besar, ban gambot, gagah kayak moge, dan laku keras. Lalu datanglah Bison FY injeksi, niatnya upgrade teknologi, tapi Yamaha malah blunder di desain. Desainnya jadi lebih kaku, lebih ceking di beberapa bagian, aura moge looknya hilang. Dan yang paling parah, mesinnya tenaganya malah terasa turun dibanding versi Karbo yang torsinya jambak. Komunitas Bison kecewa berat, konsumen baru nggak tertarik. Bison FI mengubah motor yang tadinya ikon maskulinitas menjadi motor yang biasa aja. Penjualnya terjun bebas sampai akhirnya hilang dari website Yamaha. Nah, di tahun 2016 ini rekor motor terpendek umurnya, Aerox 125LC. Umurnya cuma setahun. Iya, cuma setahun. Kenapa? Karena desainnya gado-gado. Stang telanjang kayak X-Red, bodi belakang tajam kayak Vixen, tapi ban kecil dan bodi depan yang banyak yang bilang aneh. Mesinnya 125cc pendingin cairan, kenceng sih tapi fiturnya nanggung, belum keyless, belum VVA, harganya mepet Vario 125 yang desainnya jauh lebih diterima. Yamaha sadar ini blunder, mereka langsung cut produksi, ganti desainer, masukin mesin NMAX, lahirlah Aerox 155 yang sekarang jadi raja tongkrongan. Aerox 125LC adalah korban eksperimen yang gagal total. Masih di 2016 ada Yamaha Sabre atau Saber. Waktu rilis semua orang melongo, upside down suspensi depan, swing arm banana aluminium, tampang kayak Street Fighter Eropa. Tapi begitu dibeli dan dipakai harian, siksa kubur. Joknya pendek dan keras banget, posisi duduk tegak tapi kaki nekuk aneh. Buat boncengan, pacar minta putus, jok belakangnya kecil dan licin. Saber gagal karena dia melupakan kenyamanan demi gaya. Penjualan awal bagus, lama-lama orang sadar ini motor nggak enak buat macet-macetan. Akhirnya digantikan MT-15 yang lebih manusiawi.
Dan terakhir, motor yang masih dijual sekarang, Yamaha Gear 125, rilis 2020. Ini senjata Yamaha buat lawan sang raksasa, Honda Beat. Apakah gagal? Belum mati sih, tapi penjualannya jauh di bawah harapan. Kenapa susah banget lawan Beat? Pertama, desain nanggung, depan kelihatan tebal, bulky, tapi belakangnya ramping banget. Banyak yang bilang proporsinya kurang enak dilihat dibanding Beat yang compact dari ujung ke ujung. Yang kedua, kaki-kaki. Posisi pijakan kaki boncenger yang unik itu malah dianggap aneh sama sebagian orang. Dan yang ketiga, dominasi Beat. Beat udah terlalu kuat image-nya. Gear berusaha menawarkan mesin 125 lebih bertenaga, tapi pasar entry level carinya irit dan resell valve, bukan tenaga. Dan Gear 125 sedang berjuang keras supaya nggak masuk daftar kuburan Yamaha selanjutnya. Jadi benang merah kegagalan Yamaha itu unik. Pertama, terlalu maju seperti Nuvo, pasar belum siap. Kedua, inovasi yang salah seperti Lexam, Aerox 125LC, produk yang membingungkan. Ketiga, salah update. Bison FI dan Xeon RC merusak apa yang sudah bagus. Keempat, terlalu idealistik seperti Saber dan Yamaha Touch, mementingkan style atau konsep di atas selera pasar lokal. Tapi jujur, saya hormat sama Yamaha. Tanpa kegagalan Nuvo nggak ada Mio, tanpa eksperimen Aerox 125 nggak ada Aerox 155. Kegagalan mereka adalah proses belajar yang bikin mereka sekuat sekarang. Nah, kalian pernah punya salah satu motor gagal ini atau malah nyesel dulu nggak beli Nuvo pas masih murah? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.